Nah, baik. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, suster semuanya, apakah ini sudah siap kita untuk mulai mumpung kita masih segar, sekalipun ada yang masih sudah di Indonesia Timur tadi sudah pukul 11, semoga ini masih, oh Ibu Wida Autriana, kali ini hadir dari Lampung, selamat bergabung Bu Wida. Nah ini mumpung kita masih segar ya, semangat pagi saja semuanya, jadi selamat pagi, semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa menuntaskan sesi workshop, webinar hari ini dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya. Tadi juga ada dari Magelang, selamat datang. Monggo Pak Markus, silakan dimulai Pak Markus. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu. Suara saya bisa jelas didengar? Jelas, Bapak. Oke, semangat pagi hari ini. Hari Sabtu yang seharusnya kita sekolah mungkin libur, kita istirahat, tapi kali ini kita belajar nih. Luar biasa semangatnya ya. Ada beberapa dari suster-suster. Wah, ini suster belajar tentang branding. Luar biasa ya, suster ya. Ya, semangat terutama untuk sekolah ya, untuk kemajuan sekolah kita masing-masing. Sebelum kita mulai, baiknya kita awali dengan kita buka dengan doa ya, suster, Bapak, Ibu. Baik, mari kita hening sejenak, tundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang pagi ini mau menyempatkan waktu dan kita hadir bersama tentang branding ya, tentang branding. Baik. Kenapa sih branding itu kok mesti dibuat webinar? Nah, ini adalah asal mulanya adalah keprihatinan kami melihat sekolah-sekolah yang setelah pandemi itu mengalami banyak penurunan siswa, Bapak Ibu ya, Suster. Penurunan siswa dan ternyata tidak bisa pulih. Apa penyebabnya? Nah, salah satu, memang banyak penyebabnya, salah satunya adalah sekolah kita sudah mulai tidak dikenal, dan yang kedua akan banyak sekolah-sekolah yang lain sehingga orang tua itu realistis mencari sekolah yang menurut mereka cocok ya. Nah, sehingga akhirnya keunggulan kita menjadi tenggelam ya. Nah, bagaimana sih untuk memulihkan ya, membuat sekolah kita dipercaya, terutama bukan hanya dikenal ya, dipercaya, dan yang terutama adalah menjadi pilihan ya, pilihan utama para calon orang tua. Nah, pagi ini kita akan berinteraksi selama kurang lebih sampai jam 12. Silakan kalau nanti ada waktu sesi tanya jawab, silakan disampaikan ya. Di sini ada dari berbagai daerah nih ya. Mulai dari ujung Sumatera ini Pak Sugeng ya, teman-teman ya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian ada yang dari Bali, ada yang tadi saya dengar juga dari Maluku nih ya. Ada yang dari Papua? Ya, oke. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin nanti akan yang lain teman-teman kita menyusul untuk mengikuti webinar ini. Baik, saya mulai dari ya berbagi slide Bapak Ibu. Sudah ada dapat semua untuk slide materinya? Adakah yang belum mendapatkan slide materi? Mungkin Pak Sugeng bisa berbagi ya Pak Sugeng ya di kolom chat. Di grup, oke. Baik. Nah, mungkin kalau nggak ada yang di grup bisa Pak Sugeng dibagikan di kolom chat ya. Baik Pak Markus. Supaya bisa mengikuti. Baik, saya akan lanjut karena waktunya tidak panjang. Oke. Ya, School Branding in Society Era. Artinya apa?
bagaimana sih cara membranding sekolah? Ya, di era society, artinya era smart society, era yang dengan digital, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Nah, bagaimana cara kita supaya sekolah kita tetap dipercaya? Nah, sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan rekan tim kami, yaitu Bapak Sugeng Priyanto. Ya, Bapak Sugeng ini trainer yang luar biasa, sudah mendapatkan banyak sertifikasi trainer dari perusahaan, kemudian kliennya juga banyak, dan Pak Sugeng terutama sekarang berkecimpung di bidang pendidikan dan terapis, ya, mendampingi beberapa sekolah dan juga UMKM. Kalau saya sendiri silakan, nanti saya background di bidang training pendidikan, founder kreasi sekolah terbaik, dan perancang school transformation program. Lalu background sertifikasi saya di bidang terutama main teknologi. Saya sekarang lagi menempuh Magister Manajemen di ISTI Mardika, Surabaya. Nah, banyak klien, banyak sekolah-sekolah yang mempercayakan kepada kita, pada kreasi sekolah terbaik. Lalu kami juga menyelenggarakan webinar-webinar suster, Bapak Ibu. Jadi setiap bulan selalu ada webinar yang sangat bermanfaat dan memberi pencerahan untuk kita semuanya. Untuk bulan, ini Maretnya ini nggak tercatat ini ya, Maret, Januari kemarin, School Marketing, Februari, ini School Branding yang kedua, Bapak Ibu, di bulan Maret. Lalu kemudian April nanti, tanggal 1 April ada The Growth Mindset, ya, training Growth Mindset untuk kepala sekolah dan guru itu juga free. Lalu Mei, Service Excellence, pelayanan, kemudian School Leadership, Juni, Character Question, terus ya sampai bulan Desember. Nah, perbedaan antara ya apa sih supaya suster, Bapak Ibu memahami ya dengan baik, kita menyamakan dulu ya, kita menyamakan dulu pengertiannya brand, branding, marketing, promosi ya. Oke. Brand ya, apa itu brand? Brand itu adalah mereknya ya, merek. Kalau branding aktivitasnya. Brand sekolah kita, itu nama sekolah kita yang nanti punya makna. Kalau brandingnya adalah, branding itu aktivitas untuk melakukan brand kita menjadi bernilai, sekolah kita menjadi bernilai. Itu aktivitas namanya branding. Jadi kalau school branding artinya membangun nilai sekolah sehingga sekolah kita ini menjadi dipercaya, menjadi menarik, dan menjadi pilihan utama. Itu aktivitas branding. Kemudian kalau marketing, marketing adalah sama pengertiannya ya, marketing artinya mengkomunikasikan jasa kita, jasa sekolah kita kepada tertarget, yaitu calon customer kita, calon orang tua, calon wali murid. Nah, itu marketing. Kalau promosi, promosi itu lebih singkat lagi, ya, dalam rangka promosi sekolah berarti mencari wali murid, ya, mencari siswa, calon murid untuk sekolah kita. Jadi jangka pendek. Kalau marketing, jangka 1 tahun ya, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kalau secara detailnya, brand ya, love mark atau ikatan emosi persepsi tentang produk Anda di benak konsumen. Jadi sekolah kita itu sudah dikenal oleh masyarakat kita tentunya ya. Nah, disitulah sekolah kita akan mendapatkan brand image, ya, brand image atau anggapan. Sekolah kita di mata customer, masyarakat itu bagus atau enggak, ya. Itulah yang dinamakan brand equity atau brand image sekolah kita. Nah, oke. Ini Bapak Ibu ada dari Walter Slander. Produk dibuat di pabrik, brand diciptakan di dalam benak pikiran konsumen. Jadi, apa yang ada dalam pikiran kita, misalkan, itu dalam pikiran masyarakat di sekitar sekolah Bapak Ibu, tentang sekolah Anda, itulah yang disebut dengan
brand ya. Jadi anggapannya itu yang kita bisa buat. Tapi kalau kita tidak rancang, maka seringkali anggapannya adalah merugikan. Contoh misalkan sekolah Katolik. Oh, sekolah Katolik itu mahal. Nah, itu kan brand sudah dianggap sekolah Katolik itu mahal. Kenapa? Karena sekolah negeri gratis. Sehingga seolah-olah sekolah Katolik yang semula itu realistis dan bagus ternyata dianggap sekolah Katolik itu mahal. Sekolah Katolik itu sekolahnya anak orang kaya. Nah, itu kan negatif ya. Itu brand yang nggak bagus. Harusnya sekolah Katolik kita sekolah yang disiplin. Nah, itu kan yang positif. Tapi yang terjadi di masyarakat adalah sekolah Katolik, sekolah mahal, sekolahnya anak orang kaya. Atau kalau enggak, sekolahnya kumpulan anak nakal. Karena seringkali karya gereja itu membimbing anak-anak yang bermasalah ya, itu dibina. Tapi dikumpulkan lama-lama dikenal menjadi kumpulan anak-anak nakal. Nah, itulah contoh ya brand image yang seringkali terjadi di sekitar kita, sekitar sekolah kita. Nah, brand adalah persepsi atau emosi yang dirawat oleh pelanggan Anda yang merefleksikan pengalaman mereka berhubungan dengan Anda. Jadi sangat berpengaruh terhadap para orang tua dan siswa kita, Bapak Ibu, tentang brand sekolah kita. Nah, sekarang branding ya, Apa itu branding? Aktivitas ya, mengaktifasi ikatan emosi berupa stimulan yang memperkuat persepsi tentang produk atau sekolah kita yang ada di benak konsumen. Artinya aktivitas apa sih? Kalau tentang sekolah itu kan luas. Diambil salah satu, misalkan ekstrakurikulernya yang kuat, atau pembelajarannya, atau gurunya yang cantik-cantik, gurunya yang profesional, atau diambil dari sisi program, kegiatan keunggulannya, atau pendidikan karakternya. Itulah yang dikomunikasikan kepada calon orang tua atau customer kita, sehingga mereka punya persepsi, ya, punya gambaran tentang sekolah kita, seperti apa sekolah kita itu. Itulah branding. Contoh ini ya, ini contoh simple nih. Ya, melakukan branding, melempar bola, ya, melempar bola. Artinya kita mengkomunikasikan kepada customer kita. Nah, pantulan dari bola itulah yang disebut dengan brand. Apa yang ditangkap oleh para orang tua, masyarakat itulah yang disebut brand. Jadi orang tua punya anggapan tentang sekolah kita itu apa? Apakah sekolah kita dianggap sekolah unggulan? Apakah dianggap sekolah kita sekolah mahal? Atau apakah anggap sekolah yang peduli dengan pendidikan karakter? Nah, itu banyak hal seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi mengenalkan keunggulan lalu persepsi wali murid masyarakat tentang sekolah Anda. Ya, memasukkan brand sekolah Anda pada daftar yang ada di benak pikiran calon konsumen pada kategori dengan membangun persepsi, Bapak Ibu. Jadi memori customer tidak banyak. Contoh misalkan di kota Anda, Bapak Ibu, di Malang, di tempatnya Pak Sugeng ya, di saya Surabaya ataupun di mana tadi ya, di Jakarta, lebih lagi di Jogja, pasti masing-masing ada sekolah unggulan masing-masing ya. Ada namanya sekolah, kalau di Surabaya banyak ya, kalau sekolah Muslim yang terkenal adalah sekolah Al-Hikmah, sekolah Tamiria, sekolah Al-Azhar ya, sekolah Saim. Nah, banyak ya. Nah, hanya itu yang diingat. Nah, itulah yang disebut dengan di benak pikiran calon konsumen pada kategori dengan membangun persepsi. Jadi customer tidak bisa mengingat lebih dari 5, akan kesulitan. Oke. Apakah sekolah kita, Suster Bapak Ibu, masuk di benak konsumen kalau memikirkan tentang sekolah di kota Anda? Nah, itu nanti ada surveinya sebetulnya ya. Dari survei sekolah kita urutan keberapa. Marketing sekarang, kalau marketing tadi mengumpulkan jumlah orang dan kebutuhan sama, dibuat tertarik dan ingin mendaftar. Kalau promosi itu adalah untuk pendaftaran calon siswa baru ya, tadi jelas. Baik,
zaman dulu Bapak Ibu, brand itu adalah apa yang Anda katakan tentang sekolah Anda. Jadi seringkali kalau ditanya, apa sih keunggulan sekolah Bapak Ibu, Suster, maka kita bisa menjawab. Ya, itu zaman dulu kita yang aktif. Tapi kalau zaman now, zaman sekarang ini, yang terjadi adalah brand sekolah bukanlah apa yang Anda katakan, tapi sekolah Anda, tentang sekolah Anda, tetapi ya, apa yang customer katakan tentang sekolah Anda. Ya, seperti tadi ya. Jadi customer mengatakan, wah sekolah itu mahal, sekolah di situ ngabisin duit, sekolah di situ banyak PR. Ya, ada yang terkenal sekolah banyak PR. Ada juga sekolah yang tanpa PR. Orang tua justru malah nggak seneng, ada ya. Jadi itu image ya, brand yang terbangun di masyarakat. Nah, brand Indonesia sering dikira brand luar negeri. Ini contoh Bapak Ibu untuk pengenalan mengenai apa itu brand. Contoh ya. Brand ini cerita tentang apa? Menunjukkan brand apa? Ada lambangnya. Ya, lambangnya adalah Jeko, donat. Oke. Tas ya, tas ini brandnya ini dari Indonesia, Eiger. Jadi mereka yang travel, mereka yang hiking itu pasti akan mengenal tas ini ya, tas berkualitas. Oke, ini juga handuk ya, handuk di hotel ini eksklusif. Ini Terry Palmer, ini juga produk Indonesia. Ya, ini Lea Jeans. Ini kelihatannya dari luar negeri, padahal ini saingan dari Levi's, dari bikinan Indonesia. Essensa ini juga sama ya. Silver Queen, kelihatannya merek di luar negeri, tapi itu adalah produk Indonesia juga. Nah, ini juga sama, kelihatannya ini pasti sudah banyak yang mengenal ya, dari dengan logo ini, tapi ini adalah asli Indonesia. Ini juga sama, makanan, ini juga sepeda, yang pandemi ini sangat terkenal. Nah, brand-brand ini mendunia kenapa? Karena dibangun, dirancang sejak awal, Bapak Ibu. Sudah ada brand blueprint-nya, lalu dikomunikasikan kepada customer, dan akhirnya brand ini menjadi unggulan. Nah, sama juga ya, contoh sekolah-sekolah yang punya brand. Ini contoh, Insan Cendekia. Melihat brand ini, logo ini, maka akan terlihat kualitasnya. Ya, kualitasnya Insan Cendekia. Sekolah-sekolah yang sekarang udah banyak di beberapa kota, berbagai kota. Sin Albertus, ini terkenal dengan nama SMA Dempo, di tempatnya Pak Sugeng ini ya, di Malang ini. Karena terletak di ujung Jalan Dempo ya. Kalau ini di Surabaya, ya Sin Louis. Oke. Ini di Jakarta nih ya, Kanisius, lalu Penabur, ini di Jakarta, ini Al-Azhar juga banyak cabang-cabangnya, Smart School, Ursula ya. Kemudian berikutnya, nah apakah sekolah Anda termasuk ingin seperti punya brand-brand seperti sekolah ini? Nah, sekolah Bapak Ibu, Suster punya peluang untuk punya seperti ini kalau nanti dirancang sesuai dengan brand blueprint-nya. Apa itu brand blueprint? Nanti akan kita kenali ya. Baik. Nah, contoh ini ya, supaya kita paham apa sih yang perlu kita komunikasikan kepada customer kita tentang sekolah kita. Produk membuat konsumen dapat apa? Bapak Ibu, produk membuat konsumen dapat apa? Jadi kalau kita beli kue, beli kue tar atau Black Forest, ya, maka kita dapat produk itu, ya kan? Kalau pendidikan, produknya apa? Jasa layanan kan, jasa layanan pendidikan. Produknya berupa pendidikan dan karakter budi pekerti. Ya kan? Nah, tapi kalau brand, kalau kita menjual brand, maka brand membuat konsumen menjadi siapa? Itu selangkah lebih maju, Bapak Ibu. Contoh, mereka yang membeli tadi, tas Eiger tadi kan, sepeda, kenapa kok sepeda Brompton ya, itu mahal dulu ya, tapi laku. Kenapa? Karena ada perasaan ya, saya menjadi
termasuk dalam golongan mereka yang elit menggunakan sepeda yang Brompton itu ya. Nah, itu contoh. Sekarang sama. Layanan pendidikan juga sama. Brand membuat konsumen menjadi siapa. Yang dijual, kita bukan menawarkan jasa layanan pendidikan, tapi yang kita tawarkan adalah membimbing, membentuk putra-putri orang tua menjadi pribadi yang sukses bersama sekolah Anda. Ya, kan berbeda ya. Jadi membentuk mereka menjadi pribadi sukses. Itulah brand. Ya, menjadi siapa, membentuk menjadi siapa. Bukan menawarkan hanya sekedar sekolah dan lulus, tapi menjadi pribadi yang sukses. SD juga sama, membentuk karakter menjadi pribadi yang berkualitas, anak yang pribadi mandiri. Kalau SMP dibangun sesuai dengan jenjangnya dan SMA sesuai dengan jenjangnya. Itulah yang harus kita tawarkan kalau kita ingin membangun sebuah brand. Nah, baik. Fungsi brand apa? Fungsi brand itu adalah membuat identitas yang bernilai. Contoh misalkan ini logonya Sekolah Ciputra, maka identitasnya adalah sekolah yang bernilai. Sehingga walaupun Ciputra itu uang SPP-nya itu sampai 60 juta ya masuk di Sekolah Ciputra, orang tua mau bayar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bernilai di situ yang mereka akui dan memang diberikan oleh Ciputra. Karena kebanyakan anak-anak yang sekolah di Ciputra adalah yang mau meneruskan kuliah ke luar negeri. Sehingga tidak perlu matrikulasi lagi, tidak terlambat usia waktunya, tidak membuang waktu. Jadi matrikulasi dilakukan di Sekolah Ciputra, ke luar negeri tinggal melanjutkan ke jenjang bachelor atau S1. Nah, itu adalah contoh ya, kualitas, membangun citra customer. Seperti tadi, mereka ngerasa senang ya, ini tampak profesional. Nah, kenapa brand-brand itu sangat mahal? Ini contoh ya, ini contoh dari sebuah tas Louis Vuitton, ini Prancis, dijual 570,2 juta. Tasnya ini saya kira orang Indonesia pasti bisa bikin ini. Di tempatnya Pak Sugeng, daerah ada namanya Malang, ke arah Tanggulangin, itu kan banyak ya industri tas, sepatu ya, aksesoris. Itu bikin gini mampu. Tapi yang tidak mampu mereka membangun brand, itu yang tidak mampu. Karena dengan tas tanpa brand harganya mungkin paling mahal 1 juta. Tapi dengan brand menjadi 570 juta. Itulah mahalnya dan nilai sebuah brand. Dan yang pemilik brand ini bukan hanya satu, namanya Bernard Arnault. Orang terkaya di dunia saat ini menggeser Elon Musk, menggeser Bill Gates, menggeser Mark Zuckerberg, dan lain-lain karena punya banyak brand mewah. Ya. Inilah contoh. Contoh sebelah ini, bagi yang guru-guru yang milenial pasti tidak asing ini ya. Istrinya Raffi Ahmad ya, Nagita Slavina. Ini mulai dari sandalnya tahu Bapak Ibu, sandal yang di bawah itu harganya kurang lebih 12 juta kalau nggak salah ya. Jaketnya juga, tasnya, topinya, aksesorisnya, semuanya punya nilai Bapak Ibu. Kenapa dia mau beli mahal seperti itu? Karena ingin menjadi siapa ya, dia tergolong dianggap sebagai yang minta diakui sebagai sosialita. Ini sudah bukan menyangkut lagi tentang nilai sebuah produk, tapi menyangkut emosional dan menyangkut gaya hidup. Itu contoh sebuah brand bisa seperti itu. Baik, kita mengarah ke cepat. Ya, apa sih tujuan branding? Ya, tujuan branding atau membangun brand. Tujuan branding adalah yang pertama membangun persepsi di benak calon orang tua, calon customer kita ya, atau calon wali murid. Membangun persepsi agar sekolah kita punya nilai equity tinggi. Equity itu nilai yang di mata calon customer kita ya. Jadi nilainya bernilai ya sekolah kita. Kemudian yang kedua, dipercaya ya. Kalau sekolah kita dipercaya entah itu keunggulannya, dipercaya itu guru-gurunya, dipercaya cara pembelajarannya, dipercaya pendidikan karakternya, maka punya daya tarik tinggi, Bapak Ibu. Ya, punya daya tarik tinggi. Ya, terbukti sekolah-sekolah yang sampai sekarang itu dipercaya,
maka siswanya membludak ya. Bahkan rasio perbandingannya bisa 1:2, 1:3 ya. Misalkan 100 daya tampungnya yang daftar bisa 300 lebih. Itu memiliki trust yang tinggi. Sementara sekolah yang lain susah sekali mencari pendaftar ya. Ya, berapapun diterima, tapi belum mencukupi kuota. Nah, itu yang membedakan adalah brand sekolah. Karena tingkat kepercayaannya belum tinggi. Kemudian membangun rasa cinta. Rasa cinta nanti akan mengarah ke loyalitas. Rasa cinta terhadap sekolah kita. Membangun ikatan emosi yang tinggi. Ini terutama saat dia lulus, dia sampai menjadi alumni, dia akan bangga, orang tua juga bangga. Dan akan mereferensikan sekolah kita kepada relasi-relasinya. Atau di anak-anaknya akan masuk juga di situ. Jadi ada sekolah yang mulai dari orang tuanya, kakeknya, neneknya, kemudian ibunya, anak, cucu, ada di sekolah itu. Itu sekolah-sekolah yang sudah melegenda ya. Ini dibangun dari rasa cinta, dan rasa cinta melahirkan loyalitas. Loyalitas itu taunya dari mana? Nilai kepuasannya, Bapak Ibu, tinggi. Nilai kepuasan itu bukan hanya dari produk ya, tapi dari sekolah juga ada nilai kepuasan. Artinya apa? Membuat customer bahagia. Anaknya bisa pinter, anaknya punya karakter, anaknya mandiri, anaknya berprestasi, anaknya punya pribadi yang berkualitas. Itu adalah nilai kepuasan. Kemudian rekomendasi. Dari kepuasan itulah, maka customer kita akan merekomendasikan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah tujuan branding. Nanti akan ada waktu Bapak Ibu untuk tanya jawab, silakan. Nanti ada waktu akan kita beri. Jawab sendiri. Apa manfaat brand sekolah? Nah, Bapak Ibu kita lebih tajam lagi. Menaikkan value sekolah. Value itu apa sih? Value itu ya ibaratnya sebuah nilai harga dari sebuah sekolah kita yang pantas untuk menjadi pilihan utama. Jadi value sekolah kita itu bisa dari kualitas pembelajarannya, bisa dinilai dari ekstrakurikulernya, bisa dinilai dari kedisiplinannya, bisa dinilai dari para gurunya ya. Seperti itu. Menjadi pilihan utama. Lalu harga lebih tinggi dari kompetitor. Artinya jika brand kita kuat seperti tadi, maka harga itu mereka yang ngatur, seperti brand tas tadi atau brand-brand dari sekolah-sekolah yang terkenal tadi, harganya cenderung tinggi. Kenapa? Karena punya nilai. Itulah Bapak Ibu manfaat. Ini contoh ya, Harley Davidson, Coca-Cola, lalu Apple ya. Ini brand-brand yang bernilai sehingga mereka memiliki customer yang loyal dan cenderung produknya berkualitas dan harganya lebih tinggi. Gitu Bapak Ibu ya. Adakah tips branding untuk sekolah? Ya, seperti yang tulisan kami ya. Tips branding untuk sekolah, school branding ya. Kabar buruknya tidak ada strategi, tidak ada tips, tidak ada formula branding yang dibuat khusus untuk dunia pendidikan. Karena biasanya branding itu dibangun untuk corporate ataupun dunia bisnis atau UMKM. Tapi ternyata kabar baiknya Bapak Ibu, strategi branding itu seperti rumus matematika di mana 1 + 1 sama dengan 2 bisa dihitung ya. Jadi hasilnya sama dimanapun jika kita menerapkan formula branding yang efektif, maka hasilnya juga akan efektif. Jadi apakah Pak, sekolah kami di daerah, sekolah kami di ujung Sumatera, sekolah kami di ujung Maluku, bisa nggak melakukan branding? Bisa Bapak Ibu ya. Sehingga nanti formula ini bisa diterapkan, disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Oke. Membangun brand sekolah dimulai dari mana? Ya, nah, baik, Pak Marco, saya setuju ya. Membangun brand dimulai dari mana ya? Membangun brand. Oke, dimulai dari visi misi sekolah, Bapak Ibu. Visi misi kita tidak boleh lepas. Jadi visi misi itu bukan pajangan, bukan hanya hiasan, tapi memang dihayati oleh insan sekolah itu ya. Visinya membangun, mendidik anak yang cerdas dan berkarakter misalkan, dan beriman.
Nah, itu kan visinya. Misinya apa? Berupa memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pendidikan, iman, budi pekerti, dan lain-lain ya. Dan ada core values, ya core values di sini di bawah ini menjadi akarnya ya nanti. Coba ya, ini saya tampilkan dulu. Nah ini visi misi, core values. Core values itu apa? Core values itu nilai-nilai, ya nilai-nilai yang menggerakkan semua insan untuk apa? Untuk membangun sekolah itu, melakukan layanan pendidikan. Jadi core values ada yang punya nilai-nilai, misalkan contoh ya, kejujurannya, kedisiplinannya, nilai apalagi kemandirian, nilai apalagi kerendahan hati, nilai apalagi nilai kesederhanaan, ada yang nilai compassionate, kepedulian, dan silakan nilai-nilai inilah yang membuat kita menjadi terfokus pada visinya. Lalu ada mindset yang benar dan SDM. Nah, dari akarnya ini nanti muncul buah, Bapak Ibu. Kita bisa membangun brand blueprint. Brand blueprint itu apa? Berupa blueprint, konsep membangun brand sekolah kita. Kemudian setelah blueprintnya jadi, kemudian kita membangun identitas brand. Identitas brand itu sekolah kita mau dikenali sebagai siapa? Sekolah kita mau dikenali sebagai siapa? Sekolah yang fokus pada pendidikan karakter, atau sekolah yang fokus pada mengembangkan bakat, atau sekolah yang fokus pada, seperti tadi kan, sekolah penabur. Itu kan fokus pada kejuaraan, yaitu sekolah olimpiade menyebutnya mereka. Jadi fokus pada OSN, pada olimpiade matematika, olimpiade sains, jadi mengejar prestasi. Sekolah kami yang mengejar kepada akhlak, ada kan, yang sekolah-sekolah seperti itu. Jadi identitas brandnya dibangun. Kemudian brand promise, janjinya seperti apa? Janjinya itu tadi kan kita bukan hanya menjual jasa, tapi menjual brand. Janjinya itu membimbing, membentuk anak-anak cerdas dan berkarakter, membentuk pribadi sukses yang punya jiwa kepemimpinan, membentuk pribadi sukses yang punya mental wirausaha entrepreneurship, membangun pribadi sukses yang mampu mengembangkan bakat dan berkolaborasi. Ini brand promise-nya. Lalu brand delivery, mengkomunikasikan brand itu kepada banyak mungkin orang, caranya nanti sehingga antara blueprint dengan kenyataan tadi sama. Jangan sampai brand blueprint-nya punya banyak program, sehingga program yang banyak itu menimbulkan biaya yang cukup besar. Akhirnya yang ditangkap bukan programnya yang bagus ya, makan banyak orang, tapi yang ditangkap adalah sekolah ini banyak biaya. Ya, akhirnya yang ditangkap adalah brand delivery-nya, nanti yang ditangkap sekolah ini banyak biaya, menghabiskan duit, sekolah mahal. Nah, itu brand delivery ini di sini sangat penting, mengkomunikasikan brand. Kemudian service excellent. Artinya bagaimana cara kita melayani customer itu sesuai dengan kepuasan mereka. Kalau tidak bisa memenuhi kepuasan mereka, maka brand kita menjadi lemah. Jadi sini perannya service excellent. Kemudian brand equity terbangun, ya brand sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan blueprint kita. Maka disebut dengan branded ya. Berarti barang-barang branded itu barang-barang yang telah selesai membangun brand. Barang-barang branded seperti tas-tas yang mahal itu kan branded. Jam Rolex, jam mahal-mahal, produk-produk mahal itu adalah branded. Artinya sudah diakui mereknya ya, sudah diakui kualitasnya. Begitu Bapak Ibu ya, gambaran kita ada 6 langkah dalam membangun brand dan memiliki fondasi yang kuat, visi misi, core values dan lain-lain. Gitu ya konsepnya. Baik. Oke, sampai sini saya berhenti sejenak. Ada pertanyaan Pak Markus? Ada pertanyaan tidak ya, sebelum kita berlanjut? Ada pertanyaan dari Ibu Anastasia Hartini. Silakan. Saya bacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bu Anastasia ini begini,
apakah branding sekolah dapat turun ketika ada salah seorang siswa yang berkasus? Kemudian bagaimana cara membangunnya kembali? Ini Pak, pertanyaannya. Ya, menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kasus-kasus itu juga menghantui para brand ya, menghantui brand-brand besar kasus ya. Ya. Karena di era digital ini viral begitu cepat ya kasus itu ya. Jadi orang itu kalau menerima hal negatif itu langsung nyebarnya cepat. Nah, inilah yang penting. Makanya kita punya brand promise, janji, tapi kita juga punya yang namanya komitmen. Ya, komitmen itu adalah tujuannya apa? Untuk membahagiakan customer. Berarti kalau ada problem itu, kasus itu adalah dua sisi ya. Dua sisi Bapak Ibu. Ya, sisi yang pertama adalah kasus itu adalah sebuah ujian. Ujian. Kalau kita tidak menangani dengan baik, maka brand kita menjadi jatuh. Contoh ya. Contoh ini bukan kasus sepele ya. Ini sebuah kasus di sebuah sekolah Katolik di Surabaya, sebuah SMP. Anak itu kasus satu kelompok anak itu menyayat tangannya. Ternyata anak itu punya kelompok seorang wanita ini ya, gengnya wanita itu pemakai narkoba, terpengaruh oleh kakaknya dia. Nah, dia punya kelompok dipaksa nyuntik ya, pakai jarum di situ. Nah, akhirnya ketahuan ada yang lapor dari kelompok itu. Dan akhirnya kasus itu cepat menyebar. Ternyata ada di sebuah SMP ya, SMP Katolik ya, salah satu Surabaya itu pemakai ya kelompok ini sampai anaknya diskors, Bapak Ibu. Nah, susternya bingung, kemudian diteliti, ternyata terpengaruh oleh satu anak itu. Nah, satu anak itu akhirnya disanksi kalau dia tidak bisa menyelesaikan persoalan itu akan dikeluarkan, diancam. Akhirnya anaknya nurut dan dapat skorsing 1 minggu nggak salah itu. Nah, itu adalah kasus. Tapi setelah itu Bapak Ibu, akhirnya para sekolah itu, para gurunya mengadakan kerjasama dengan pihak yang bagian narkoba itu Pak ya. Itu melakukan penyuluhan. BNN melakukan penyuluhan dan juga mengadakan pertemuan dengan orang tua, gathering, menjelaskan, dan ini adalah bagian dari program dan ini adalah sesuatu yang tidak mereka kehendaki dan semoga tidak terjadi lagi. Namun setelah kejadian itu akhirnya clear Bapak Ibu. Setelah ditangani dengan baik, ya clear. Nah, itu contoh. Jadi masalah itu bisa menjadi ujian ataupun menjadi petaka. Ya, menjadi petaka jika tidak ditangani dengan baik, dibiarkan ya, diredam, disembunyikan, bakal di luar tuh viral. Tapi kalau ditanganin, dilakukan mengkomunikasikan kepada siswa dan orang tua, maka itu bisa menjadi sebuah pengakuan bahwa sekolah ini bisa menangani masalah kasus dengan baik. Begitu Pak Sugeng, jawaban dari saya. Terima kasih Pak Markus. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Teresia. Jadi pertanyaan gini, jika dalam sebuah yayasan memiliki beberapa sekolah dari unit dari unit TK, SD, SMP, dan SMA yang saat ini memiliki nama masing-masing, misalkan namanya TKA, SDB, SMPC, SMAD. Jadi tidak seragam, bukan TKA, SDA, SMA, SMPA, SMA. Bagaimana cara membangun brandnya? Apakah lebih efektif jika nama sekolah itu disatukan atau tadi terpisah-pisah? Ini dari Ibu Teresia. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Teresia ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu beda dengan produk ya Bapak Ibu ya. Kalau produk mudah diganti namanya. Kalau sekolah sangat sulit, saya kira sangat sulit untuk merubah nama sekolah ya. Jadi kalau sekolah sudah terlanjur namanya lain-lain, TKA ya,
kemudian SDB, SMPC, SMAD, ya sudah pakai nama itu. Jadi masing-masing sekolah membranding nama sekolah masing-masing. Ya, membranding nama sekolah masing-masing sesuai dengan ciri khas sekolah itu. Sesuai dengan ciri khas sekolah itu. Sesuai dengan keunggulan sekolah itu. Ya. Kecuali kalau mau dirubah, tapi agak susah ya merubah nama sekolah. Jadi langkah yang paling real adalah membangun brand sekolah sesuai dengan nama sekolah masing-masing itu. Ada banyak ya sekolah-sekolah seperti itu. Tapi ada juga yang sekolah yang kasusnya adalah sama, TK, SD, SMP, SMA namanya sama. Itu lebih enak, jadi dibangun brandnya sama. Ya, brandnya sama. Dibangun bersama, dalam arti kolektif. Begitu jawaban kami untuk Bu Tresia, Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ian WS. Jadi pertanyaannya, saat ini ada beberapa penilaian sekolah peringkat dengan menggunakan kriteria tertentu, misal skor UTBK. Kira-kira apa yang akan terjadi seandainya sebuah sekolah yang baik secara treatment terhadap siswa dan prestasi non-akademis sangat unggul, tetapi banyak anak yang tidak mengikuti UTBK? Oh ya, berarti UTBK itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh pengakuan penilaian dari pemerintah, dan itu menjadi sebuah pengakuan kalau kita punya hasil UTBK yang bagus. Contoh misalkan yang saya sebutkan tadi kan ya, Insan Cendekia Serpong, SMA Insan Cendekia Serpong itu UTBK-nya nomor 1 itu, mengalahkan sekolah swasta, sekolah negeri. Nomor 2-nya SMA Sinlui Surabaya. Nah itu beruntung ya, diakui, dipercaya oleh masyarakat. Tapi bagaimana Pak Markus, kalau nilai UTBK saya itu nggak sebagus mereka, bahkan rata-rata. Simple Bapak Ibu, branding itu membangun di posisi keunggulan Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu tidak unggul, tidak begitu tinggi unggulan di bidang akademik, UTBK kan akademik, ya kan? Hanya unggul di bidang non-akademik, silakanlah angkat keunggulan itu, ya, angkat keunggulan itu. Jadi jangan mengejar ketertinggalan yang di non-akademik tadi, UTBK, menurut saya itu cukup lulus, ya, rata-rata cukup. Tapi yang keunggulan di bidang Bapak itu yang harus dieksplor, ya, dikejar. Karena customer kita pun, kita kan punya customer yang mengejar keunggulan di bidang sekolah Bapak Ibu. Misalkan keunggulan di bidang karakter, keunggulan ada yang paduan suaranya juara, ada yang olahraganya juara, ada yang pandai mengembangkan bakat, ada yang bahasa asingnya kuat, ya, ada yang karakternya bagus, disiplin, ada yang entrepreneurship-nya kuat, ya, bangunlah di situ, jangan membangun di bidang akademik. Contoh kejuaraan-kejuaraan akademik, olimpiade tadi, lalu UTBK, pembelajaran, jadi fokus pada anak cerdas, tapi kalah dengan yang lain, berarti kita masih di bawahnya, kelas 2. Maka kita harus membangun di bidang keunggulan kita, kekuatan kita. Maka di school branding ini kita perlu mulai mengerti, memahami keunggulan sekolah kami itu di mana ya. Itu yang mesti difokuskan. Begitu Pak Sugeng untuk pertanyaan tadi. Untuk yang lain ada pertanyaan? Markus. Baik, maaf, terlempar tiba-tiba. Iya. Jaringannya kurang stabil di sini rupanya. Iya. Silakan Pak Markus, dilanjutkan. Tadi sampai di mana Pak Sugeng yang? Jadi tadi ketika sekolah itu memang ini memiliki keunggulan yang bukan hanya di akademis, di UTBK itu sebenarnya yang dikejar, ditonjolkan tetap apa keunggulan sekolah itu, karena itu sebenarnya yang merupakan harapan bagi orang tua mengapa
mereka Oke. menyekolahkan anak di situ, tidak harus di Ya. UTBK-nya. Monggo dilanjut. Ya, jadi Bapak Ibu bersainglah pada keunggulan yang Bapak Ibu miliki. Ya, kalau memang UTBK-nya tidak tinggi, akademiknya tidak tinggi, jangan bersaing di situ. Ya, tonjolkan keunggulan yang sekolah Bapak Ibu miliki. Misalkan keunggulan kan banyak, ada sisi kokurikuler, keunggulan dalam program, keunggulan dalam pendidikan karakter, keunggulan dalam pengembangan bakat, keunggulan dalam bahasa asing, keunggulan dalam entrepreneurship, keunggulan dalam leadership, keunggulan dalam pribadi yang mandiri, keunggulan dalam ya banyak hal ya, dalam life skill misalkan. Disitulah ya bisa bersaing. Ada yang resen Pak Sugeng, Ibu Rina. Ya. Silakan Ibu Rina Kusumawati. Silakan Ibu. Silakan open mic-nya. Silakan dibuka mic-nya dan menyampaikan salam. Iya, monggo Bu Rina. Suaranya belum kedengaran, Bu. Mohon maaf Ibu Rina, suaranya belum kedengaran. Ya, silakan Ibu. Kedengaran Bapak? Ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Markus. Pagi. Ya, kebetulan kami ini adalah sebuah koordinator dari sebuah sekolah inklusi. Jadi kami sedang diminta untuk membangun sebuah divisi pendidikan khusus dari sebuah sekolah gitu Pak. Nah, jadi sekolah untuk anak kebutuhan khusus ini kita yang membedakan dengan sekolah lain adalah kita mempunyai sebuah terapi yang memang yang kita usahakan kita bangun hanya ada di tempat kami gitu. Jadi taruhlah misalnya musik terapi, ini cuma contohnya aja musik terapi. Nah, berarti tadi mengacu dari apa yang Pak Markus katakan barusan adalah branding itu membangun keunggulan. Berarti misalnya kita ingin menampilkan bahwa sekolah kita itu adalah sekolah berkebutuhan khusus yang berfokus pada terapi musik. Berarti itu yang kita akan tampilkan sebagai branding gitu, Pak. Iya. Jadi begini ya, misalkan. Terima kasih sebelumnya. Ya, sekolah inklusi ya, keunggulannya adalah musik. Berarti membangun pendidikan dengan keunggulan terapi musik yang punya tambahnya apa di belakangnya ya. Jadi tidak hanya terhenti pada terapi musiknya, tapi plus dan lain-lain. Tapi yang terapi musiknya yang di depan keunggulan. Sama juga tadi, ya. Inklusi itu apa sih? Inklusi itu kan punya segmen sendiri, ya. Punya segmen orang tua yang merasa kesulitan, ada anak-anak yang kurang beruntung, dan sehingga sekolah itu menawarkan sesuatu yang menarik. Ternyata dengan terapi musik, ya, yang ditonjolkan bukan terapinya, tapi yang ditonjolkan adalah solusinya. Dari terapi musik ini, orang tua dapat apa anaknya itu ya? Dapat akhirnya masalah-masalah menjadi terselesaikan problem anak itu. Nah, itu yang diangkat ya, keunggulan itu yang diangkat. Seperti itu. Ibu Rina, begitu Ibu Rina? Berarti terapi musik yang untuk berfokus pada terapi emosional, berarti kita mengangkat dari kebutuhan dari orang tuanya ya, orang tua muridnya ya. Iya, problem orang tuanya itu apa untuk anaknya. Jadi yang diangkat terapi musik adalah kendaraannya ya, Bu Rina ya, kendaraannya. Fokusnya adalah solusi orang tua tadi. Ya, menyelesaikan apa terapi musik ini? Menyelesaikan terapi anak supaya misalkan bagi yang nggak bisa bicara, terapi bicara. Bagi yang keterlambatan dalam belajar, terapi belajar, ya kan. Pembelajarannya menjadi lancar gitu. Begitu ya Bu Rina ya. Jadi sama satu lagi Bapak. Ya. Iya. Kalau misalnya brand delivery-nya berarti bisa nggak seperti ini Pak? Kan kita misalnya ini yang nilai lebih dari tempat kami itu adalah terapi musik gitu. Boleh nggak ya kita melakukan brand delivery dengan misalnya kita mengadakan kayak parenting talk tapi berfokus pada terapi musik dan juga keterampilan apa yang akan dicapai dari situ gitu. Jadi intinya tentang topik besarnya seperti itu. Bisa nggak tuh Pak? Brand ya, salah satunya itu adalah melakukan edukasi Bu ya. Itu namanya melakukan edukasi dengan webinar begitu sehingga edukasinya itu mengena pada
problem orang tua tadi untuk bisa terselesaikan anaknya. Nah, akhirnya kan mereka datang, mereka mengerti, oh begitu caranya. Nah, salah satunya adalah melalui terapi musik. Itu sebagai solusi buat orang tua. Bisa, Bu? Bisa, Bu Rina. Siap-siap. Oke. Terima kasih Bapak Markus, terima kasih Pak. Sama-sama, Sehat Ibu. selalu, sukses selalu. Ya, baik. Baik, Pak Sugeng, masih ada mungkin satu lagi ya, nanti kita akan lanjut sambil di Baik Pak, ini masih ada satu lagi pertanyaan dari, sebenarnya masih ada beberapa, ada 3 pertanyaan, tapi satu dulu dari Pak Yohanes Seran. Itu mohon pencerahannya Pak Markus, untuk sekolah yang sudah memiliki keunggulan baik akademik maupun non-akademik, tetapi masyarakat lebih memilih sekolah negeri karena gratis, terutama karena permasalahan perekonomian yang disebabkan pandemi. Ini yang bagaimana untuk mengatasi permasalahan seperti ini? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ini menjadi problem umum ya sekarang ya, problem umum. Kalau dulu loh ya sebelum sekolah gratis, itu fight ya, pertempurannya fight. Artinya sekolah swasta dan sekolah negeri. Ya, sama-sama bayarnya, tinggal orang tua pilih nih. Yang sini swasta bayar lebih mahal, dikit ya, dengan negeri, tapi kualitas lebih bagus. Nah, sekarang ini terjadi adalah sekolah negeri untuk SD, SMP bahkan bisa gratis. SMA-nya mungkin ada yang gratis, ada yang bayar lebih murah ya. Nah, sementara yang swasta bayarnya tetap sama. Berarti ini kan ada sesuatu yang tidak fair. Nah, tapi ini realita Bapak Ibu, kenyataan, kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa protes dan langsung dirubah, tidak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya sekolah kita yang swasta ini yang bayarnya itu Pak, sudah segitu Pak, nggak bisa lagi diturunin. Kalau nggak gurunya nggak gajian. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita berkaca pada orang tua Bapak Ibu. Orang tua itu, coba kalau orang tua itu, anggap aja dia daftar di sekolah negeri. Nggak bayar ya, atau bayarnya minim Pak. Kemudian kalau menyekolahkan anaknya di sekolah kita, bayarnya lebih, maka mereka kan tidak mau kan. Kita sebagai orang tua kan gitu, kita kan nggak mau. Nah, bagaimana supaya orang tua itu mau membayar mahal? Berarti secara logika ya, harus ada sesuatu yang bernilai Bapak. Sesuatu yang bernilai dari sekolah Anda yang membuat mereka rela membayar lebih, membayar mahal. Nah, itu yang mesti kita cari. Nah, kita cari. Tapi kita tidak berasumsi. Asumsi artinya, oh mungkin dikasih ini nggak bisa. Tapi kita harus tanya kepada orang tua. Apa sih yang mereka butuhkan? Makanya kita perlu namanya riset kepada orang tua. Bapak Ibu, pinginnya apa sih selain anaknya sekolah itu tujuannya untuk apa? Kita melakukan riset. Makanya kan beberapa sekolah kami ajak untuk meriset tentang kebutuhan customer. Contoh misalkan ada orang tua yang kepingin saya itu orang ini karena punya duit untuk ke sekolah swasta, dia mengatakan bahwa kalau anak saya masuk di sekolah negeri memang murah, tapi belum tentu karakter anak saya menjadi bagus karena pengaruh anak negeri seperti itu gitu. Nah, berarti orang ini peduli sama karakter. Ya, peduli sama karakter anak. Ada juga anak saya sama sekolah negeri lingkungannya seperti itu, dia nanti global perlu bahasa asing. Nah, orang tua itu perlu bahasa asing. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita cari keunggulan kelebihan apa yang membuat kita punya nilai lebih dibanding sekolah negeri yang diakui oleh customer. Ya, makanya kan bermainlah, tawarkan jasa pendidikan yang Anda miliki keunggulan di situ. Ya. Yang negeri lemah itu atau kompetitor lemah itu di mana? Kalau negeri kan fokusnya pada akademik, fasilitas. Sementara program-program seperti pendidikan karakternya mungkin sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Tapi saya nilai tidak semua sekolah bisa melakukan itu dengan baik. Tapi kalau sekolah Bapak Ibu punya program yang pendidikan karakter yang bagus dan sudah terbukti, itu yang bisa diangkat.
Jadi intinya adalah nilai lebih apa yang dari sekolah Bapak Ibu yang punya yang ditawarkan ke customer sehingga customer rela membayar lebih dibanding sekolah negeri. Begitu kuncinya ya. Itu secara logika. Hanya nanti keunggulan apa itu yang perlu ditemukan. Dan pasti ada mutiara-mutiara yang berharga dari sekolah Bapak Ibu ya. Hanya memang kita mesti perlu menemukan dan mencari. Dan akhirnya mengangkat menjadi sebuah keunggulan dalam bentuk program. Begitu Pak Sugeng gambarannya. Baik, terima kasih Pak Markus atas jawabannya. Masih ada 5 pertanyaan lagi, tapi saya simpan, sudah saya rekam. Nanti sambil saya jelaskan, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah terjawab ya. Kalau belum nanti bisa tanya lebih lanjut. Oke, saya akan lanjutkan sebelum nanti kita break di tengah sesi ini ya. Silakan Pak Markus. Baik. Saya lanjut tentang fondasi brand ya. Fondasi brand ini penting. Tadi kan ada banyak pertanyaan. Apa Pak yang membuat orang tua mau sekolah di tempat kami sementara di sekolah negeri lebih murah? Nah, Bapak Ibu bisa membangun dari fondasi ini. Jadi visi misinya diperkuat, di dalam arti dihayati lah. Kenapa? Karena sebetulnya fondasi brand salah satunya pada SDM. SDM itu adalah jiwa para gurunya. Kalau gurunya memiliki hati yang kuat, yang mengerti visi misi dan core values-nya, maka sekolah ini menjadi kuat fondasinya. Ya, ini contoh ya brand mindset. Contoh ini, Man Insan Cendekia Serpong, Madrasah Aliani, punya nilai-nilai dasar ini. Ini ada di websitenya ya, di websitenya Insan Cendekia. Ini core values ini namanya ya, ada iman, takwa, kejujuran, komitmen, peduli. Ini yang harus dihayati oleh para gurunya, para insan di sekolah ini, Insan Cendekia. Kemandirian, sebaliknya juga sama. Kenapa Saint Louis bisa maju? Saint Louis UTBK-nya bisa nomor 2 di Indonesia. Karena punya core values ini, disingkat Berajo Tali. Bisa dilihat nanti di websitenya, penjelasannya nih. Bersih, ramah, jujur, disiplin, tangguh, peduli. Mereka walaupun sekolah elit, tapi kepedulian kepada kaum miskin itu sangat tinggi, Bapak Ibu, ya suster ya. Karena mereka punya program live-in, di mana anak-anaknya itu hidup di tengah masyarakat di Blitar, di bagian pinggiran, di desa. Itu selama 1 minggu mereka merasakan bagaimana sih yang dialami oleh mereka-mereka yang minoritas, dan kemudian mereka menghayati apa yang mereka lakukan di situ. Ini nilai-nilai yang harus dihidupi. Sehingga pengalaman berharga itu membuat mental dan karakter mereka menjadi terbentuk. Ini salah satu contoh kegiatan mereka. Oke. Nah, dari fondasi itulah dibangun brand DNA. Brand DNA ini adalah penghayatan dari visi misi tadi, di bawah tadi sekolah berbasis Katolik, core values. Ini contoh ya. Contoh brand DNA SD Santo Yosef Sidikalang, Sumatera ini ya. Faktor pendukungnya, kemudian manfaat fungsional, lulusan unggul, mampu mengembangkan bakat ke jenjang lebih tinggi. Hanya beberapa sekolah yang punya. Manfaat emosionalnya, mereka membuat orang tua bangga, anaknya unggul dan bakatnya berkembang. Beberapa sekolah. Kemudian membangun personality brand-nya, kreatif, berkarakter, disiplin, berpikir kritis. Hanya sedikit sekolah yang punya komitmen seperti ini. Akhirnya mereka membentuk esensi brand mereka, School of Integrity. Sekolah yang punya integritas. Integritas artinya memiliki pribadi yang kuat ya. Tingkah laku, ucapan, kata, dan perbuatan itu sama. Dan the road to excellence mereka punya tagline. Satu-satunya di kota Sidikalang, School of Integrity. Nanti videonya saya coba putar ya, contohnya. Ini contoh Santo Yosef Sidikalang. Kalau ini SMK Tunas Harapan Pati di Jawa Tengah, ini juga sama. Ini di bidang SMK ya. Jadi SMK itu apa sih? Orang tua ingin menyokkan anaknya masuk SMK, berarti ingin bekerja. Ya, anaknya bekerja. Maka keunggulannya adalah jaminan kerja. Ya, di perusahaan-perusahaan yang terkenal dan punya pengalaman
prakerin ya, praktek industri yang bagus dan juga membangun mental wirausahanya dan banyak keunggulan. Total sukses SMA, SMK, DAPW, salah satunya sekolah dengan konsisten menerapkan total sukses. Ini contoh ya, contoh-contoh brand DNA, Pak Ibu ya. Nah, dengan memiliki brand mindset, contohnya seperti ini ya, brand mindset ini Apple, Coca-Cola, Amazon tidak berpikir bagaimana bisa bertahan, tapi mereka berpikir besar, bagaimana membangun bisnis dengan skala kelas dunia. Artinya, Bapak Ibu, brand mereka bisa kuat karena mereka membangun secara jangka panjang sejak awal. Apple, Coca-Cola, Amazon semuanya dimulai dari ruang garasi, Bapak Ibu. Dari ruang garasi rumah. Nah, sama juga sekolah Bapak Ibu dimulai dari dulunya kecil, sekarang pun bisa punya peluang untuk memiliki brand sekolah yang diakui oleh masyarakat yang sekolah yang terpercaya, ya dipercaya dan menjadi andalan. Nah, cara berpikir saat sekolah Anda masih belum dikenal dan dipercaya memiliki cara berpikir menyediakan layanan pendidikan berkelas dunia. Jadi layanan pendidikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak yang sekolah di situ. Itu yang harus dimiliki komitmen itu ya, tadi memiliki growth mindset ya. Baik, ini tentang mindset. Lalu kita melangkah yang brand blueprint Bapak Ibu ya. Apa sih brand blueprint itu? Brand blueprint itu membuat pondasinya ya, membuat pondasi dan menuliskan dalam bentuk blueprint sehingga masing-masing insan, para guru semua itu mengerti sekolah ini mau dibawa kemana, mengenalkan brand sekolah ini, pondasinya apa. Yang pertama adalah segmentasi pasar seperti tadi. Segmentasi pasar itu kalau Bapak Ibu ngikutin School Marketing bulan lalu, maka segmentasi pasar itu adalah melakukan analisa pasar sehingga kita mengerti kebutuhan calon wali murid itu apa, ya harapan mereka, keinginan mereka itu apa, itu segmentasi pasar. Lalu background wali murid, Bapak Ibu seperti apa? Apakah menengah ke atas ataukah menengah ke bawah, ya. Lalu sehingga melakukan positioning itu menempatkan diri kita di bagian mana dalam melayani customer. Jadi positioning kita itu ada di mana? Apakah ada di fokus seperti tadi, sekolah inklusi yang pada terapi musiknya, atau sekolah yang pendidikan karakternya yang lebih kuat, positioningnya, atau sekolah yang multibilingual, misalkan, atau sekolah yang fokus pada kejuaraan, pada ekstra, kurikuler, misalkan ya. Ini positioning ini namanya. Kemudian pembelajaran berkualitas, jadi memberikan pembelajaran yang 421 dan mengangkat keunggulan dan keunikan. Ini ditulislah di sebuah brand blueprint di sini ya, dituliskan semuanya. Begitu ya Bapak Ibu brand blueprint. Oke. Nanti akan waktu sesi istirahat akan saya tunjukkan contoh ya, contoh brand blueprintnya ya. Positioning, ini contoh positioningnya SMK Tunas Harapan Pati. Satu-satunya sekolah vokasi ya, yang selama 30 tahun ya, disiplin ahli mencetak alumni. Nah, ini khusus membekali anak punya pengalaman dalam industri dan akhirnya ahli dan menjadi tenaga ahli saat dia bekerja. Ini positioningnya SMA SMK Tunas Harapan. Personality-nya, karakternya seperti ini dan mengambil nama tagline, nama yang mudah diingat. SMK Tunas, SMK THP gitu. Baik, jika sudah brand blueprint, maka di dalam brand itu ada nama dan tagline sesuai segmentasi, sesuai UVP, atau karena keunggulan ya, unique value proposition. Suaranya ini. Gitu ya. Sesuai target market, kemudian mudah diucapkan, tidak mirip brand lain. Keyword nanti mudah diucapkan, keyword artinya makna positif, key visual artinya menarik secara penampilan. Seperti tadi kan contoh-contoh brand, Hawkband seperti itu, McDonald cuman M gitu saja ya. Nah ini contoh yang menarik secara visual. Ini contoh ya brand-brand sekolah Karangturi. Mereknya mereka menyebutnya sekolah Karangturi, sekolah berwawasan global. Sekolah Citra Berkat, entrepreneurship sejak dini.
Sekolah Ignatius Internship School, Sekolah Penabur, Sekolah Olimpiade, SMA Sinlui, Dempo tadi ya, Sekolah Sede Brito, San Clar, Sekolah Santa Clara, Sekolah Santa Maria, dan seterusnya. Ini nama brand tagline. Bapak Ibu bisa menciptakan nama brand sendiri, Bapak Ibu ya, yang mencerminkan keunggulan atau fokus positioningnya di mana. Nah, ini konsep yang menarik dan bisa dilakukan. Karena setahun yang lalu kami membina sekitar ada 14 sekolah yang membangun brand ini. Dan ternyata dari yang mereka bangun itu, sekolah mereka mulai dikenali sesuai dengan keunggulan mereka. Dikenal oleh masyarakat sekitar mereka. Nah, kita lanjut ke pembelajaran berkualitas SMK THP ya, Tunas Harapan ini. Ini contoh ya, pembelajaran berkualitas seperti apa. Siswa belajar dengan fun, gembira, guru mengajar. Ini mereka mengambil positioningnya, anak SMK itu tidak suka teori. Ya, kalau anak SMA itu kan banyak teori. SMK tidak suka teori, maka mereka pembelajarannya adalah fun, langsung praktek, teori hanya sebagai panduan, membuat mereka mampu untuk praktek dan menjadi expert. Sehingga anak-anak menjadi suka di situ ya. Ini keunggulan contoh ya. Jadi pembelajaran disesuaikan dengan gaya anak SMK. Kebetulan ini di SMK. Kalau sekolah Bapak Ibu TK sesuaikan ya, bermain. Guru sahabat anak. Nah, ini contoh ya di TK, di SD. Begitu ya. Ini contoh program unggulan yang khas SD Muhammadiyah 16. Ya, sekolah kreatif. Dia mengambil tagline brand sekolah kreatif. Adalah sekolah yang lahir dari konsep kreatif. Ini pernah saya sampaikan di school marketing yang dulu ya. Jadi mereka punya keunggulan di bidang pembelajaran, edutainment ya, pembelajaran menarik ya, dengan gembira, pembelajaran bermakna, kreatif blended, outdoor, assembly learning, mengundang tamu atau alumni, dan ada tugas akhir. Anak SD loh, ini ada tugas akhir. Ya, luar biasa ya. Jadi mereka mengkonsep, membingkai semuanya menjadi menarik. Yang dulunya di sekolah ini tidak laku, Bapak Ibu. Sekarang menjadi berebut harganya, kalau dulu harganya 1 juta, 2 juta ya. Sekarang harganya sudah angka puluhan juta, Bapak Ibu. Padahal sekolahnya di pinggir pinggir sungai. Ini pinggir sungai. Ini contoh praktek hujan buatan di SD Muhammadiyah 16. Dibuat menarik, anak-anak membawa jas hujan ya. Bawa jas hujan, mengenakan, merasakan langsung secara emosi, secara fisik. Mereka merasakan, oh itu toh. Hujan buatan seperti itu terjadinya, dan mereka bisa merasakan. Itu adalah pengalaman yang sulit dilupakan ya. Dan inilah ciri khas SD Muhammadiyah. Nah, sekolah Anda apa ciri khasnya ya pembelajarannya? Silakan Bapak Ibu dibuat sesuai dengan fokus brand Anda. Oke, itu yang pertama adalah brand blueprint. Dibuat blueprintnya, kemudian konsep, kemudian ini yang kedua, ini dari brand blueprint dibangunlah brand identity. Ya, brand identity itu membangun identitas brand. Identitas bisa visual, bisa kata-kata, ya. Jadi visual itu nama brand tagline itu yang utama. Yang kedua adalah identitas. Ada seragam, ada atribut, ada fisik sekolah. Lalu virtual identity. Sekarang eranya digital ya, website, media sosial, IG, YouTube. Ini contoh visual identity, contoh visualnya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, seragamnya sama ya, seragamnya sama, berarti coraknya setipe. Oke, ini virtual identity SMP Katarina ya, virtualnya Katarina Junior High School seperti ini, lalu YouTube channelnya, kemudian IG-nya ya, dibangun identitasnya. Ini contoh brand identity biar dibangun. Ada jaket, ada kaos. Ini SMK Tunas Harapan. Kan membuat anak-anak bangga. Oke. Itu tadi brand identitas visual dibangun.
Supaya apa? Supaya mudah dikenali dan membedakan dengan sekolah yang lain, Bapak Ibu ya. Brand promise. Brand promise itu sekolah kami adalah sekolah yang punya keunggulan A, B, C, D. Itu kan brand promise ya. Memberikan janji sesuatu yang bernilai. Nah, ini contoh brand promise SD Santo Yosef Sidikalang, School of Integrity. Membangun integritas dari siswa. Sekolah yang menerapkan disiplin dalam berperilaku, fasilitas gedung pembelajaran, lalu sekolah ramah anak, penghargaan dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, ini sudah diakui ya. Bantuan khusus bagi siswa yang tertinggal pelajaran. Bantuan bagi siswa keluarga yang tidak mampu, terutama dalam hal uang sekolah. Nah, ini contoh mereka punya promes dan tidak salah Bapak Ibu, SD Santo Yosef Sidikalang itu siswanya 1.000 lebih Bapak Ibu, padahal itu di sebuah kota kecamatan, kota kecil. Bahkan SD negeri di situ kalah jumlahnya siswanya dengan SD yang dalam konotasi ini bayar tapi lebih banyak peminatnya daripada SD negeri yang tidak bayar. Kenapa? Karena mereka punya brand promise seperti ini. Ya, ini hanya teks Bapak Ibu, tapi sebetulnya kenyataannya banyak sekali ya. Ini hanya beberapa. Ini contoh SD Sidikalang. Nah, jika sudah memiliki brand promise, janji dan konsep, ada namanya brand delivery. Brand delivery adalah ya, bagaimana mengkomunikasikan brand tadi kepada calon wali murid. Maka menggunakan bisa konten edukasi, ini berarti kan secara digital. Bisa melalui channel YouTube, bisa melalui IG, bisa melalui update status itu tadi, WA, bisa melalui Facebook, TikTok, dan lain-lain. Membangun multi channel ya. Pilih channel yang efektif bagi target market. Nah, target market kita itu menggunakan akses channel apa saja, maka kita ikuti. Begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga akan mudah ditemui oleh target market kita. Konsisten dan persisten. Jadi seringkali hanya ngisinya minggu ini ramai, nanti minggu depan, bulan depan kosong. Nah, itu berarti tidak konsisten dalam membangun komunikasi dengan customer kita, brand delivery. Berarti ada programnya Bapak Ibu, program delivery. Ini ya, oke. Nah, sasaran komunikasi branding itu apa? Yang dibangun dalam brand delivery, yaitu siswa, orang tua, target market, komunitas ibadah, komunitas masyarakat, dan alumni. Banyak ya, jadi branding lebih luas dari marketing Bapak Ibu. Kalau marketing hanya ke target market. Tapi kalau branding, siapa saja yang terkait dengan target market tadi, yang terkait atau berinteraksi dengan target market. Gitu ya. Kemudian, oke, yang terakhir ini, pelayanan prima ya. Setelah ini ada tanya jawab, silakan ya. Pelayanan prima ini penting, karena ini yang menentukan brand kita berkualitas atau tidak, itu dari interaksi dalam pelayanan. Kita ngomong brand kita bagus, ekstra kita bagus, mendidik anak, punya karakter, tapi cara kita melayani siswa kurang bagus, ya, maka brand itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Cara kita melayani customer tidak responsif, orang tua, wali murid, mengkontak kita susah untuk dihubungi, itu berarti brand kita nggak ada arti kalau pelayanan kita tidak bagus. Jadi pengalaman customer menjadi jaminan kepuasan brand. Lalu ada home visit, salah satunya contoh ini ya. Pelayanan pastoral adalah personal adalah pelayanan paling menyentuh bagi customer. Salah satunya adalah home visit seperti ini, contoh ya. Ini pengalaman yang paling menyentuh bagi orang tua. Apakah sekolah Bapak Ibu punya program home visit, wali murid, wali kelas, atau guru BK, ya, mengunjungi siswa, punya jadwal satu persatu ke siswa. Nah, itu namanya home visit. Pasti Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu punya program itu, hanya apakah sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan pelayanan kita. Nah, terakhir ya, brand equity. Brand equity itu artinya hasil dari yang branding yang kita lakukan itu akan nampak dari brand equity
bagaimana yang ditangkap oleh customer kita. Apakah mereka menangkap sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Tahunya dari mana? Tahunya adalah saat kita melakukan survei. Menurut Bapak Ibu, sekolah A, sekolah Anda ini menganggap seperti sekolah apa? Anggapan mereka. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sekolah kami? Kemudian apa menjadi kelebihannya, apa menjadi kekurangannya? Nanti dari survei itu kita tahu bahwa ternyata brand equity kita tuh cukup bagus atau brand equity kita itu masih kurang. Itu tahunya dari survei ini, Bapak Ibu ya. Bisa juga tahunya dari apa yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh mereka. Oh, ternyata sekolah kita masih dinilai sekolah banyak kegiatan, sekolah banyak biaya. Nah, itu contoh ya. Contoh ini ya, ilustrasi brand. Makna value yang diharapkan sekolah bilingual multi talenta. Kemudian yang diterima, sekolah mahal banyak biaya, nggak disiplin. Mengapa bisa berbeda? Ya, bisa jadi karena brand delivery-nya, bisa jadi karena pelayanannya, bisa jadi karena nggak sesuai dengan brand promise. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pengalaman Bapak Ibu saat nanti melakukan branding. Itu garis besar yang bisa saya sampaikan sementara di sesi 1 ini. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Masih ada 10 menit. Baik, Pak Markus, ada beberapa pertanyaan ini tadi. Ya, 15 menit silakan bertanya sebelum istirahat. Sudah, baik. Ini pertanyaan yang pertama yang berasal dari Bapak Thompson Silalahi. Disampaikan tadi, kalau tidak salah, Bapak sebutkan kalau brand sekolah itu apa yang customer katakan tentang sekolah. Apakah promosi lewat media sosial masih relevan? Ini dari Bapak Thompson Silalahi. Silakan Pak Markus. Apakah promosi lewat media sosial masih efektif gitu ya? Ya, masih relevan. Masih relevan. Jadi saat kita melakukan promosi, kita mesti memiliki konsep besar. Ya Pak ya, memiliki konsep. Dan konsep itu nanti ada prioritasnya, skala prioritasnya. Skala prioritas. Jadi prioritas yang pertama, misalnya contoh, keunggulan kita itu apa? Keunggulan kita itu di bidang katakanlah bilingual, pendidikan karakter. Maka kita mengedukasi, mengapa kami memilih ini gitu. Itu adalah cara promosi yang pertama, mengapa kami memilih pendidikan karakter dan bilingual. Kemudian apa pentingnya pendidikan karakter bilingual. Kemudian yang ketiga, membuat konten ini kegiatan yang kami lakukan. Program yang kami lakukan hasilnya. Ini anak yang merasakan program kami, yang berikutnya apa, dan itu terjadwal ya, jadi terkonsep. Jadi bukan hanya promosi tentang pendaftaran gitu ya, tapi calon wali murid itu diedukasi dulu tentang keunggulan sekolah kita, ya. Dan kalau itu dilakukan itu sangat efektif ya. Hanya mungkin kita caranya yang mungkin belum efektif. Caranya belum efektif, tapi medianya efektif. Begitu jawaban kami, Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Markus. Pertanyaan selanjutnya ini tadi Pak Ian. Tadi sudah terjawab belum, Pak? Iya, untuk Pak Thompson, silakan Pak Thompson. Sudah menjawab apa yang ditanyakan Pak Thompson? Pak Thompson? Apakah masih bersama kami? Silakan nanti mungkin. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Thompson. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Ian tadi. Apakah nanti rekaman Zoom meetingnya bisa kami akses ini? Oh, rekaman Zoom bisa ya, bisa. Nanti akses setelah ini tidak langsung ya, mesti kita upload dulu ya ke Google Drive. Jadi Bapak, Ibu, Suster, kalau bersedia nanti bisa kontak ke admin ya. Nanti akan saya kasih kirimin link. Coba saya kirimin ini ya. Kirim ke WA untuk minta rekaman ya. 0881 0366 07691 ya.
Ya, silakan kirim WA ke sana, nanti mohon dikirim link rekaman. Yang tertarik link rekaman nanti akan kami kirimkan. Ya mungkin 1 hari ya setelah di-upload. Gitu ya, Pak Sugeng. Baik, Silakan. terima kasih Pak Markus. Masih ada waktu 7 menit Pak Markus. Ya. Ya, silakan. Ini dari SDS Harbun, ini siapa ini namanya karena singkatan SDS Harbun Ros Purba, mungkin Bu Rosa Purba atau gimana. Ini bagaimana Pak cara menaikkan atau membangun kembali prinsip yang akhir-akhir ini menurun, yang mengakibatkan jumlah murid yang mendaftar berkurang. Nah ini bagaimana Pak? Bagaimana membangun rebranding berarti. Oh. Muridnya turun, ini kira-kira ya. Bagaimana ini? Sekolah kami dulunya bagus, ternyata sekarang menurun, begitu ya. Sekolah kami dulunya bagus dan sekarang menurun, siswanya juga mengalami penurunan. Nah, ini adalah penurunan, bisa jadi ada banyak faktor Bapak Ibu ya. Jadi pertama bisa jadi faktor penurunan kepercayaan atau bergesernya keinginan orang tua kadang realistis jadi mencari sekolah yang sesuai kemampuannya. Bisa juga kualitas sekolah kita yang dulunya bagus, bukan sekarang tidak bagus, tapi sudah tidak up to date Bapak Ibu. Tidak up to date-nya itu bisa banyak faktor ya. Karena fasilitasnya yang jadul, ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi kita mesti melakukan analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu analisis kekuatan, kelemahan kita, peluangnya, ancaman kita ya. Dianalisis, dari situ nanti akan tahu kelemahannya apa saja. Contoh kami kemarin membantu sebuah SMA ya, SMA Katolik di Ponorogo Blitar. Nah, kami sudah pertemuan melakukan SWOT, riset pasar, ternyata diketahui bahwa lab komputernya jadul ini. Banyak yang tidak berfungsi dan sudah waktunya di-upgrade tapi tidak punya biaya. Kemudian ini ya gedung-gedungnya ini beberapa masih perlu direnovasi, kemudian animonya, guru-gurunya untuk pembelajarannya, nah banyak hal Bapak. Nah, dari situlah kita memotret lagi apa sih yang diharapkan customer, kita juga perlu tahu. Maka kemarin dilakukan survei ya, kuesioner riset, ternyata orang tua itu masih berharap sekolah ini mendidik anak-anak yang disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, ternyata Blitar itu kota wisata, ada peluang untuk membekali anak-anak life skill supaya bagian besar lulus SMA itu yang kuliah nggak banyak, ya persentasenya lebih banyak anak yang bekerja. Berarti membekali mereka life skill supaya mereka punya bekal nanti bekerja. Nah, disitulah mulainya dibangun sebuah konsep blueprint. Dari blueprint itulah ada sesuatu yang baru, namanya inovasi. Jadi kalau sekolah, Bapak Ibu, Suster, dari yang semula jaya tiba-tiba menurun, maka salah satunya adalah kita mesti punya namanya inovasi. Ya, inovasi itu sesuatu yang baru. Yang baru yang apa? Yang diharapkan oleh customer tadi ya. Diharapkan oleh di SMA di Ponorogo tadi, yang diharapkan adalah anak-anaknya punya life skill, punya karakter, punya pemahaman mental wirausaha supaya bisa mandiri nantinya atau berkolaborasi atau bekerja itu punya skill gitu. Itu inovasinya yang baru. Nah, itu sekarang lagi dibuat. Nah, ini contoh ya. Jadi cara brandingnya gimana? Ya membuat konsep dulu, keunggulannya tadi dianalisa dan dimunculkanlah sesuatu yang baru yang di SMA di Ponorogo tadi, yang baru yang diharapkan adalah sekolah yang memberikan proyek-proyek entrepreneurship, proyek wirausaha, dan proyek karakter mandiri dan tanggung jawab. Nah, dimunculkanlah dalam voting class, dalam program kolaborasi, membuat anak-anak bikin produk, latihan menjadi wirausaha, kemudian latihan digital marketing, latihan membuat produk, latihan untuk
apapun. Jadi seperti itu bekal-bekal yang inovasinya. Ini contoh ya, contoh yang real inovasi. Jadi perlu penerobosan berupa program inovasi, suster Bapak Ibu ya. Kalau enggak, maka dianggap sekolah itu tidak ada perubahan, sehingga perasnya tidak akan naik. Tapi begitu ada inovasi yang baru, maka dan itu sesuai dengan harapan customer, maka customer akan percaya kembali. Oh, ternyata sekolah ini peduli sama apa yang kami butuhkan. Begitu Pak Sugeng menjawab pertanyaan tadi tentang penurunan sekolah dan penurunan siswa.